hari ini itu adalah ini, untuk menjelaskan eksperimen, hasil, kejadian, ruang sampel, dan peluang. Kemudian menjelaskan bagaimana untuk menetapkan peluang, menggunakan tabel kontingensi, diagram Venn, atau diagram tree untuk menentukan peluang, dan menggambarkan serta menggunakan aturan peluang. Oke ya, ini tantangan berpikir nih. Berapakah peluang untuk mendapatkan sisi muka pada pelemparan tunggal suatu koin? Oke ya, kalau kita lihat koin itu dia punya dua sisi, ada sisi muka, ada sisi belakang. Nah, untuk mendapatkan sisi muka itu berarti peluangnya berapa? Sisi muka kan hanya ada di satu sisi aja, berarti satu dibagi total sisinya. Total sisinya ada dua, muka dan belakang, berarti peluangnya itu adalah setengah. Nah, kemudian pada pelemparan koin dua kali, apakah Anda mendapatkan satu sisi muka dan satu sisi belakang? Oke ya, oke, pada saat kita melempar koin sebanyak dua kali, kita masih belum tahu ya apakah kita bisa dapat sisi muka atau sisi belakang. Masih ada banyak peluang, misalnya nih muka-muka atau belakang-belakang. Jadi kita masih belum bisa menjawab soal ini, tergantung dari apa yang ditanyakan, kayak gitu ya. Nah, apakah arti semuanya? Seperti itu. Nah, ini nanti pertanyaan ini akan bisa kalian jawab setelah kalian mempelajari probabilitas. Oke, percobaan, hasil, dan kejadian. Ini, percobaan atau eksperimen itu adalah proses untuk mendapatkan suatu pengamatan, hasil, atau kejadian sederhana. Jadi percobaan atau eksperimen ini berarti berupa suatu pengamatan, dan kejadiannya juga kejadian ya bisa sederhana atau kompleks ya. Kemudian titik sampel itu adalah hasil percobaan paling dasar. Oke, kemudian ada ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari seluruh hasil yang memungkinkan. Jadi misalnya kalian pengen survei kira-kira warna kesukaan apa yang disukai oleh mahasiswa UISI. Gitu. Nah, kemudian ternyata hasilnya itu ada warna pink, merah, dan hitam. Berarti pink, merah, dan hitam itu adalah titik sampel. Nah, kemudian ruang sampelnya itu apa? Ruang sampelnya itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada titik sampel. Jadi bisa warna orange, kuning, jingga lah itu ya. Jadi sesuatu yang lebih besar itu adalah ruang sampel. Oke, contoh dari hasil ya. Misalnya kita punya percobaan lempar sebuah koin, catat permukaan. Maka ruang sampelnya itu adalah apa kira-kira ruang sampelnya? Lempar sebuah koin, catat permukaan. Berarti ada permukaan, muka, dan belakang. Oke, kemudian ada lempar dua koin, catat permukaan. Berarti ada apa aja? Kita melempar dua koin, maka kemungkinannya bisa muka belakang, belakang-belakang, kemudian belakang muka, seperti itu ya. Oke, saya tunjukkan. Ininya. Bentar. Nah, ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita ini, pilih satu kartu, catat macam. Nah, misalnya kartunya itu adalah kartu ini ya, kartu bridge itu ya. Maka ada beberapa macam, misalnya bentuknya love, kemudian wajik, kemudian waru, seperti itu. Kemudian pilih satu kartu, catat warna. Kalau di kartu pasti cuma ada dua warna aja, merah dan hitam. Tuh. Jadi ini adalah contoh dari percobaan dan kira-kira ruang sampelnya itu seperti apa. Jadi ruang sampel itu adalah hasil percobaan yang memungkinkan terjadi itu apa. Tuh. Kemudian sifat-sifat hasil. Sifat-sifat hasil itu yang pertama ada jenis mutually exclusive dan ada collectively exhaustive. Oke, kalau mutually exclusive itu adalah dua hasil yang tidak dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Misalnya, pada saat kalian ingin mensurvei untuk mengamati jenis kelamin, memungkinkan nggak kira-kira dalam pada orang yang sama hasilnya itu bisa laki-laki dan wanita. Nah, itu kan sesuatu yang nggak mungkin ya. Tidak mungkin dapat terjadi pada periode yang sama. Itu berarti namanya mutually exclusive. Nah, kemudian yang kedua, collectively exhaustive ini adalah satu hasil dalam ruang sampel pasti terjadi. Nah, pada saat kita mengamati jenis kelamin, kira-kira kan keluarnya itu hanyalah satu hasil yang mungkin yang bakal pasti terjadi, entah laki-laki atau wanita.
Nah, kalau laki-laki atau wanita ini, di sini ada kata-kata atau itu, berarti istilahnya itu adalah collectively exhaustive. Pasti hasilnya itu di antara salah satu dari pilihan yang ada. Oke, kemudian pengertian dari suatu kejadian ya. Kejadian itu adalah kumpulan satu atau beberapa titik sampel. Ada yang namanya kejadian sederhana. Kalau kejadian sederhana itu adalah hasil dari ruang sampel dengan satu karakteristik. Misalnya kita lempar koin, lempar satu koin, berarti karakteristiknya itu apa kira-kira? Bisa bisa sisi muka, bisa sisi belakang. Nah, sisi muka itu berarti kejadian sederhana. Hanya ada satu karakteristik, yaitu sisi muka aja. Kemudian untuk kejadian majemuk, berarti kumpulan dari hasil atau kejadian sederhana. Dari kumpulan dari kejadian sederhana. Jadi misalnya kita pengen ngelempar 2 koin. Kemungkinan yang terjadi itu adalah gabungan antara koin sisi muka dan koin sisi belakang. Nah, karena ada 2 kejadian sederhana ini, maka dinamakan sebagai kejadian majemuk. Itu ya. Kemudian ada juga yang namanya kejadian bersama atau joint event. Merupakan kasus khusus. 2 kejadian terjadi bersamaan. Oke, nanti ini contohnya saya akan jelaskan di ini ya, di slide berikutnya. Oke, kemudian ini pada saat melakukan eksperimen pelemparan 2 koin, kemudian kita catat permukaan. Ini ada kejadian, ada ruang sampel ya. Satu muka dan satu belakang. Hasil kejadiannya seperti apa? Nah ini, oke, sebentar. Nih, ruang sampel pada saat pelemparan 2 koin, maka ruang sampel itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada titik sampel ya. Jadi ruang sampel itu adalah yang hasil yang kira-kira mungkin. Jadi yang memungkinkan itu ada merah-merah, muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang-belakang. Oke, nah kemudian ada juga pada saat kita memberikan suatu ini ya instruksi, oh aku pengen kejadian satu muka satu belakang, berarti hasil kejadiannya itu juga akan berbeda, berarti jadinya tuh MB muka belakang atau belakang muka. Kemudian kita pengen tahu, aku pengennya yang keluar itu muka pada keduanya, oh berarti keluarnya adalah MM. Nah itu ya, jadi intinya itu adalah suatu kejadian ini tergantung dari keinginan kita. Kita pengen mengamati yang apa, dan hasil kejadian ini mengikuti kejadian tersebut. Gitu ya. Oke, kemudian ada visualisasi ruang sampel. Kalau di percobaan yang lempar koin tadi, maka ruang sampelnya itu ada 2, yaitu muka dan belakang. Itu dinamakan daftar ya. Jadi daftar yang kita miliki pada saat eksperimen tadi itu adalah muka dan belakang. Kemudian visualisasi ini bisa juga dijabarkan atau dijelaskan dengan menggunakan diagram Venn, tabel kontingensi, atau diagram pohon. Oke, daftar. Daftar itu berarti list yang ada pada saat kita melakukan percobaan. Misalnya kita pengen melempar suatu dadu ya, berarti listnya itu apa aja? Berarti listnya itu adalah dadu dengan permukaan 1, permukaan yang menunjukkan angka 2, 3, dan seterusnya. Kemudian daftar dari ini percobaan ini ya, kartu. Maka daftarnya itu adalah seluruh 52 kartu. Itu maksud dari daftar. Oke, kemudian ada yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu apa? Diagram Venn itu seperti ini. Jadi kita punya titik-titik sampel ini ya. Kemudian ada titik-titik sampel tertentu yang masuk ke dalam suatu area yang berbentuk lingkaran. Nah, kira-kira apa sih yang masuk ke dalam area yang berbentuk lingkaran ini? Nah, ini adalah anggota dari apa yang kita amati. Misalnya nih, ini ya. Misalnya pada saat pelemparan 2 koin, kita pasti punya banyak ini kan ya, punya 4 peluang kan, ada MM, BM, MB, dan BB. Nah, kemudian misalnya kita pengennya itu, aku pokoknya pengen koinnya itu muncul paling sedikit 1 yang menunjukkan permukaan belakang. Nah, maka karena saya punya keinginan seperti itu, maka anggotanya itu dilingkari, berarti ada BM, MB, dan BB. Nah, ini adalah dilingkari. Ini adalah masuk ke dalam anggota dari diagram Venn itu ya. Itu. Oke, di sini ada namanya ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu ya semua anggota yang mungkin terjadi ya. Jadi ada 4. Kemudian hasil. Hasil itu bisa ini ya, hasilnya ada 2, misalnya MM.
atau ini ya, kenapa kok ini ada tanda panah di sini, berarti menunjukkan bahwasannya permukaan dua muka itu menjadi poin yang ingin kita amati. Jadi pada saat pelemparan dua koin, saya pengennya muncul dua muka ya, berarti ini itu adalah hasilnya. Kemudian ada juga yang namanya kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu berarti kejadian yang merupakan gabungan dari kejadian sederhana. Ini kan karena kejadian yang lebih dari satu, maka ini adalah kejadian majemuk. Oke, selanjutnya ada tabel kontingensi. Di sini ada ini ya, masih dengan eksperimen yang sama. Karena kita melemparkan dua koin, maka yang muncul itu ada koin pertama dan koin kedua. Nah, kemudian koin pertama ini kita masukkan kira-kira kejadian sederhana apa sih yang memungkinkan. Misalnya ada kejadian muka dan kejadian belakang. Kemudian koin kedua, kejadian sederhananya juga pasti sama ya, muka dan belakang. Nah, pada saat saya menghasilkan koin pertama muka dan koin kedua muka, maka di sini saya tuliskan MM, gitu ya. Kemudian MB di sini berarti hasil perpotongan antara apa? Tabel baris muka dan kolom belakang, gitu ya. Jadi MB ini berarti koin pertama muka, koin kedua belakang. Kemudian ada BB itu berarti adalah pada saat koin pertama belakang menunjukkan belakang dan koin kedua menunjukkan belakang, gitu. Oke. Nah, kemudian ruang sampelnya itu yang mana? Ruang sampelnya itu adalah hasil ini ya, hasil kombinasi dari keduanya ini, dari kedua koin pertama dan kedua. Berarti kita punya 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke, di sini ada keterangan hasil, biasanya ditunjukkan dalam jumlah atau persen total. Jadi misalnya nih, kita pengen tahu kira-kira peluang munculnya koin pertama muka, koin kedua belakang itu berapa ya? Kalau kalian lihat di sini, berarti sekitar 1 dibagi 4, berarti sekitar 25%. Nah, itu maksud dari ini ya, penunjukan dari hasil itu. Oke, nah kemudian di sini ada diagram pohon. Sebenarnya diagram pohon ini juga ini ya sama ya kayak yang sebelumnya, cuma visualisasinya ini berbeda. Diagram pohon itu seperti ini. Misalnya di sini kita menuliskan pelemparan dua koin, maka sesuatu yang mungkin itu adalah pada pelemparan pertama kita bisa mendapatkan permukaan muka dan permukaan belakang. Kemudian saat kita melakukan pelemparan yang kedua, maka permukaan kedua ini bisa bisa muka dan juga bisa belakang. Nah, sehingga kombinasi keduanya ini menghasilkan kejadian majemuk. Jadi MM dan MB gitu ya. Pun demikian juga untuk yang B ini ya, untuk kejadian belakang ini pada saat pelemparan koin kedua pasti dia juga akan memiliki peluang yang sama, dia akan bisa mendapatkan koin kedua itu berupa M atau berupa B gitu ya. Jadi hasilnya sama. Oke, kemudian ini defining sample space number. Jadi gimana sih caranya kita untuk menentukan ruang sampel itu? Yang pertama kita bisa menentukan dengan menggunakan multiplikasi. Multiplication ya. Jadi misalnya nih saya punya banyak kejadian. Ada kejadian A1, A2, A3. Nah, untuk masing-masing kejadian itu ternyata bisa dilakukan dengan N1 cara. Itu ya untuk kejadian A1. Kemudian A2, N2. A3, N3. Nah, untuk ruang sampel dari kejadian A1, A2, A3 itu berapa? Nah, itu kita tinggal mengkalikan aja. Berarti N1 kali N2 kali N3 cara. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian cara yang kedua itu bisa dikerjakan dengan menggunakan permutasi. Permutasi itu adalah ini ya, jika satu set objek terdiri dari N anggota yang berbeda, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari N anggota tersebut adalah N faktorial. Oke, N faktorial. N faktorial itu adalah, misalnya kita pengen menghitung 4 faktorial, berarti angka 4 itu dikalikan dengan bilangan sebelumnya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Kemudian contoh aplikasinya gimana? Ini, N faktorial ini. Misalnya saya punya 5 huruf, ada A, B, C, D, E. Nah, kira-kira dari 5 huruf itu, kalau saya susun, itu kira-kira saya punya berapa ini ya, berapa jenis susunan ya. Maka N-nya ini diganti dengan 5, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu.
Jadi 5 dikalikan 4 dikalikan 3 kali 2 kali 1. Oke ya. Nah, kemudian jika suatu set terdiri dari n anggota berbeda, kemudian disusun suatu set baru dengan ukuran yang lebih kecil yang terdiri dari R objek, maka yang muncul itu adalah ini. Jadi N, P, R. Jadi peluang dari permutasi dari N untuk menghasilkan R objek. Jadi kalau misalnya case-nya seperti ini, maka perhitungannya itu N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Oke, jadi misalnya nih dari 5 huruf yang tadi A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, ada 5 huruf, kemudian saya pengen mengambil hanya tiga susunan aja. Jadi misalnya A, B, C, kemudian B, C, A, lah itu loh. Jadi kan saya punya 5 sampel, N-nya ada 5, kemudian saya pengen membentuk susunan yang baru, R-nya menjadi 3. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Jadi seperti itu. Itu adalah case untuk yang permutasi. Kemudian ini ya, jika suatu set terdiri N anggota sebanyak K jenis dengan masing-masing jenis berjumlah N1, N2, N3, NK, maka jumlah susunan yang mungkin itu adalah seperti ini. Ini ya. Jadi misalnya nih, saya pengen menyusun kata-kata ini ya, komunikasi. Komunikasi itu saya bikin susunan yang berbeda. Kira-kira ada berapa banyak hurufnya ya? Berarti kan komunikasi itu terdiri dari berapa huruf, kemudian kalian identifikasi huruf-huruf yang sama. Misalnya nih, huruf I itu munculnya 2 kali, berarti anggota N1 ini menjadi 2 faktorial. Kemudian K itu munculnya 1 kali, berarti 1 faktorial, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian ini, jika suatu set objek dengan N anggota berbeda disusun membentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi seperti ini, N-1 faktorial. Jadi misalnya nih, saya punya tempat ini ya, tempat meja makan bentuknya lingkaran. Kemudian nah, meja makannya tuh punya 5 kursi. Kira-kira susunan yang bisa diatur itu berapa sih? Yang memungkinkan itu. Nah, berarti karena dia itu bentuknya lingkaran, maka 5 dikurangi 1 faktorial. Itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya kombinasi. Kombinasi itu ini ya, jika ada N objek berbeda dalam suatu set, kemudian dilakukan pengambilan sebanyak R objek tanpa memperhatikan susunannya. Oke, nah bedanya apa sih permutasi sama kombinasi itu? Bedanya itu adalah kalau kombinasi ini tanpa memperhatikan susunannya. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Saya pengen menyusun ini ya, menyusun huruf A, B, C, D, E. Itu. Nah, kira-kira kalau saya susun menjadi 3 susunan A, B, C, B, C, A, itu kira-kira menghasilkan susunan yang berbeda nggak? Pastinya susunannya beda kan ya, A, B, C dengan B, C, A. Nah, karena susunannya berbeda, berarti kita itu memperhatikan susunan di dalamnya. Berarti case itu adalah contoh dari permutasi. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat kita itu pengen mengkonsumsi suatu snack ya, snacknya itu adalah snack merek A, snack merek B, snack merek C, D, E. Jadi kita punya 5 snack. Nah, kemudian kita tuh pengen memilih 3 snack aja dari kelima snack itu. Kira-kira kalau saya memilih snack A, B, C dengan snack B, C, A, itu snack yang saya dapatkan tuh sama nggak kira-kira? Pastinya snack yang kita macam sama kan, walaupun susunannya berbeda. Jadi pada contoh yang terakhir itu menunjukkan bahwasannya kita tuh nggak memperhatikan susunan gitu loh. Jadi dengan snack yang susunannya berbeda tapi ya tetap aja sesuatu yang sama kan gitu. Itu maksud dari kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N minus R faktorial. Gitu ya. Kemudian jika suatu set terdiri dari N objek, kemudian dilakukan pengambilan sebanyak N1, N2, bla bla bla, sampai NK. Maka banyak sampel point adalah ini. Jadi untuk case kombinasi ini, ada sesuatu yang sama ya. Rumus ini sama dengan rumusnya yang punya permutasi. Hanya satu rumus ini aja yang sama. Oke,
Ini ada contoh soal. Sebenarnya kalau di kelas pasti saya suruh kalian buat maju ya. Cuma karena kesulitan jadi ini saya bahas satu-satu. Oke, misalnya ini ya. Sekotak lampu hias berbentuk buah-buahan terdiri dari 3 apel, 4 jeruk, dan 7 pir. Jika Rita memiliki sebuah kabel panjang dengan 14 gantungan berderet, berapakah banyak susunan lampu yang mungkin dipasang? Oke, jadi kita punya 14 gantungan berderet. Kalau kita punya gantungan, kira-kira gantungan di awal, kedua, sama awal, misalnya nih, 3 gantungan yang pertama, kalau urutannya berbeda, kira-kira ngaruh nggak? Pastinya ngaruh kan ya? Ini kan, misalnya ada apelnya ada 3, AA, JJ, dan P-nya ini, pair-nya ini ada 7. Kalau kita susun AJP dengan PJA, itu pasti akan berbeda kan ya? Sehingga rumusan ini itu bisa dikatakan sebagai permutasi. Oke, jadi rumusnya itu adalah oke ya, dari kita punya 14 gantungan berderet, berarti ini adalah aplikasi dari rumus yang ini. Berarti 14 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 4 faktorial, dan 7 faktorial. Berarti 14 faktorial itu berapa? Berarti tinggal kita kalikan aja. 14 kali 13 kali 12 kali 11 sampai dikali dengan 1. Kemudian 3 faktorial di sini. Berarti 3 faktorial ini 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya. Nah, ini maksudnya apa sih kok ada 3, 4, 7 ini? Nah, 3, 4, 7 ini adalah sesuatu yang sama dari 14 gantungan ini. Yang sama itu adalah apel itu ada 3, jeruk itu ada 4, dan 7 ada pir. Jadi ini anggota dari ke-14 ini. Misalnya kalau anggotanya itu ada hanya satu aja, ya udah tinggal dibagi dengan 1 faktorial di sini. Gitu ya. Nah, terus kalau kalian lihat dari rumusan ini, loh Bu, kok banyak banget ya angka-angkanya ini. Nah, kalau untuk perhitungan peluang itu biasanya kita selalu menyederhanakan. Jadi tinggal disederhanakan aja angka-angka yang sama, tinggal dicoret aja ya. Nah ini, misalnya 76, 5, 4, 3, 2, 1 itu sama dengan yang di bawahnya. Berarti tinggal dicoret aja ini angkanya hilang, sehingga kalau kita hitung nilainya itu adalah ini. Jadi terdapat susunan lampu sebanyak ini ya, 120.120. Gitu. Oke, contoh soal selanjutnya. Berapakah banyak susunan huruf yang bisa ditata dalam sebuah papan mainan puzzle yang terdiri dari huruf H, A, G, D, O? Oke ya. Kita punya berapa anggota ini? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ternyata masing-masing anggotanya ini hanya ada satu aja. Berarti H1, A1, G1, dan seterusnya. Anggotanya cuma satu-satu aja. Berarti seharusnya ini adalah 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Dibagi dengan 1 faktorial. Hanya satu aja kan anggotanya. Sehingga karena cuma satu aja anggotanya, maka bisa disingkat menjadi 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya berapa? Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Seperti itu. Oke, untuk soal berikutnya. Dari 20 orang kandidat Putri Indonesia akan diambil 5 orang urutan teratas, yaitu urutan pertama, kedua, sampai dengan kelima. Tentukan jumlah sampel poinnya. Oke, kalau kalian amati, kira-kira urutan pertama, kedua, sampai kelima itu harus urut, kita harus memperhatikan susunannya atau tidak memperhatikan susunan kira-kira? Oke ya, jadi kalau ada urutan, kira-kira ranking 1, 2, 3, 4, 5, kemudian saya balik jadi ranking 5, 4, 3, 2, 1, pasti tesnya tuh beda kan ya. Nah, sehingga karena kita memperhatikan urutan, sehingga ini adalah masuk ke dalam permutasi. Jadi tulisannya itu kita bisa tulis seperti ini. Permutasi dari 20 dan 5. Jadi 20 ini berapa? 20 ini adalah 20 kandidatnya, kemudian 5 ini adalah 5 urutan teratas. Jadi 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 5 faktorial. Nah, seperti ini. Oke, tinggal dicoret aja ya. Kemudian kalau kalian baca slide saya ada titik-titik-titik ini berarti maksudnya adalah 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali bla 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 sampai 1 itu ya. Nggak saya tulis di sini karena kebanyakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira untuk kasus permutasi ini?
Saya sambil absen dulu ya. Ada nggak? Kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya chat ya. Chat apa langsung aja ini aja tanya lewat mikrofon kalian, nyalain tuh. Biar saya nggak buka-buka aja. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Oke ya. Ini sudah. Nah, ini. Misalnya ini ya. Saya menjawab yang untuk soal yang kedua ini. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali, berapakah banyaknya kombinasi kejadian yang mungkin jika diminta pelemparan dadu kedua menghasilkan angka genap dan pelemparan kelima merupakan bilangan prima. Oke, jadi kita tuh pengen ngelempar dadunya tuh 5 kali. Kira-kira berapa ya kombinasi kejadian kalau dadu kedua itu angkanya genap dan dadu kelima itu adalah bilangan prima. Nah, karena kita punya 5 urutan dadu, 5 dadu itu ya. Jadi kita harus ini menganalisa satu-satu. Misalnya nih dadu yang pertama. Dadu yang pertama ini ada kriterianya nggak? Ternyata nggak ada kriteria kan? Berarti dari 6 dadu itu kita pilih satu aja dadu yang keluar. Berarti ada 6 kemungkinan. Berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Berarti ada 6 kemungkinan. Kemudian dadu yang kedua itu kita butuh angka genap. Berarti ada 3 kemungkinan aja. Berarti ada angka 2, 4, dan 6. Oke, kemudian angka ketiga nggak ada kriteria apa-apa. Karena nggak ada kriteria apa-apa, berarti semua dadu itu bisa berpeluang muncul ya. Berarti ada 6 kemungkinan. Ini penjelasannya. Kemudian dadu 4 juga nggak ada. Dan dadu yang kelima ada 3 kemungkinan. Bisa 2, bisa 3, dan 5. Karena 2, 3, 5 itu adalah bilangan prima. Sehingga kombinasi kejadian yang muncul itu berapa? Ya berarti tinggal kita kalikan aja. 6 kali 3 kali 6 kali 6 kali 3. 6, kemudian dikalikan 3 kali 6 kali 6 kali 3 gitu ya. Itu adalah kombinasi yang kita dapatkan. Itu. Oke, kemudian ada ini. Berapa banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang bisa disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan jika tiap angka tidak bisa berulang. Oke, berarti gimana caranya? Ya berarti karena kita punya 3 angka di sini, berarti kita ini kan kita gambarkan ya, ini angka ratusan, kemudian ini puluhan, dan ini ada satuan. Kemudian kita mulai lihat nih, kira-kira banyaknya angka yang memungkinkan di ratusan ini berarti ada apa aja? Mungkin nggak nol nih sebagai ratusan? Nggak mungkin kan? Kalau nol di depan tuh berarti angkanya adalah angka puluhan. Berarti yang memungkinkan itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Berarti ada 6 kemungkinan di sini. Kemudian untuk angka yang puluhan. Angka yang puluhan semua pasti bisa masuk kan? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 ini berarti ada 7 kemungkinan. Kemudian angka yang terakhir. Nah, karena dia tuh pengennya tuh hanya bilangan ganjil, maka kita cuma punya 2 aja, berarti angka 1 dan angka 3. Nah, kemudian kita kalikan aja 6 kali 7 kali 2, berarti 84. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Ada nggak yang ditanyakan? Oke, tadi masih ini ya, saya pengen jelaskan yang ini dulu nih. Ada sebuah restoran menawarkan dessert dalam paket dengan 3 jenis makanan pilihan. Untuk jenis kue ada 5 pilihan, buah ada 6 pilihan, dan es krim ada 4 rasa. Berapakah banyak kombinasi dessert yang bisa dibuat dengan 3 jenis menu yang tersedia tersebut? Berarti gimana kira-kira? Kombinasi dessert. Berarti kita milih salah satu untuk jenis kue, satu pilihan untuk buah, satu pilihan
untuk es krim. Berarti ini tuh adalah kombinasi ya. Berarti kombinasinya itu adalah kombinasi dari 5 diambil 1. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Ya, kita berarti menggunakan rumus yang ini. Berarti tadi ada 5 kue, berarti 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikalikan dengan 5 dikurangi 1 faktorial. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ini kejadian majemuk compound events ya. Bentuk kejadian majemuk itu yang pertama ada yang namanya irisan atau intersection. Irisan itu apa? Ini ya, merupakan hasil dari dua kejadian A dan B. A dan B berarti keduanya itu sama-sama terjadi, dinyatakan dengan dan itu ya. Nah, lambangnya itu apa? Lambangnya itu seperti huruf N. Contohnya A dan B. A dan B itu berarti disimbolkan seperti ini. Kemudian kejadian majemuk yang kedua itu adalah gabungan, yaitu hasilnya adalah salah satu kejadian A atau kejadian B, atau bisa juga keduanya. Berarti A atau B ini dinyatakan dengan atau untuk menunjukkan gabungan ya. Nah, lambangnya itu adalah U. Contohnya adalah A, U, B, itu ya. Maka U ini berarti adalah gabungan dari kejadian A atau B. Jadi bisa kejadian A, bisa kejadian B, atau bisa juga kejadian A dan B. Gitu. Oke, ini contoh dari irisan kejadian ya. Kalau kita lihat di diagram Venn. Misalnya nih, kita kita tarik satu kartu ya, dari kartu as dan juga kartu hitam. Kalau kita lihat di sini, maka ruang sampelnya itu ada apa aja kira-kira? Ruang sampel dari kejadian ini, maka ruang sampelnya itu adalah yang lebih besar ya. Jadi misalnya ini ada 2 merah, love, kemudian 2 hawaci, pokoknya keseluruhan kartu. Jadi ada 52 kartu itu adalah ruang sampelnya. Kemudian di sini ada kejadian as. Kejadian as itu berarti kejadian yang sederhana. Kemudian di sini ada kejadian kartu yang warna hitam. Warna hitam itu berarti ya ini. Pokoknya semuanya warna hitam ya. Nah, kemudian irisan kejadiannya itu berarti apa? Irisan kejadian itu berarti yang kejadian as dan juga ada warna hitamnya. Berarti as hitam ini ya, as hitam misalnya as hitam waru, kemudian as hitam love. Pokoknya harus ada as dan hitam di dalam kartunya. Itu adalah jenis irisan. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari tabel kontingensi, hasilnya juga akan sama ya dengan diagram Venn, cuma ini lebih detail. Misalnya kita punya, tadi kan kita narik kartu as ya, kartu as dan hitam. Jadi kita tuliskan dulu jenisnya. Kalau di jenis kartu itu ada as dan non-as, kemudian warnanya ada merah dan hitam. Kemudian ada kejadian gabungan as dan merah. Kemudian ada gabungan non-as dan merah dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita kan pengen kartu as dan hitam. Berarti as dan hitam ini adalah irisan kejadian as dan hitam, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada total merah hitam. Nah, total merah sama total hitam itu adalah kejadian sederhana dari kejadian sederhana merah dan kejadian sederhana dari warna hitam. Itu. Kemudian ada kejadian sederhana as, berarti ada kejadian sederhana as itu berarti ya kartunya A semua, entah warna merah, entah warna hitam, gitu ya. Kemudian ada non as, berarti kejadian sederhana non as di sini, non as gabungan antara merah dan hitam. Nah, ruang sampel itu yang mana? Ruang sampel itu adalah keseluruhan gabungan dari semua kartu. Itu adalah irisan kejadian. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu aku pengennya kejadian yang muncul itu adalah as dan hitam. Ya berarti kamu hanya mendapatkan kartu yang as dan juga warnanya itu hitam. Berarti as dan hitam itu adalah yang irisan kejadian dari yang kalian cari. Oke, sekarang ada yang namanya gabungan kejadian. Gabungan kejadian itu berarti tadi simbolnya itu adalah U ya.
Oh, gabungan kejadian itu berarti diwakilkan oleh atau. Misalnya saya pengen tahu nih, kira-kira gabungan kejadian as dan hitam itu apa? Berarti gabungannya itu bisa kartu as, bisa kartu hitam, ataupun bisa juga irisan antara as dan kartu hitam. Ini adalah gabungan kejadian. Jadi ada 3 pilihan ya. Bisa as, bisa irisan antara as dan hitam, atau bisa juga warna hitam. Gitu. Nah, kalau tabel kontingensinya seperti apa? Nah, tabel kontingensinya itu seperti ini. Masih sama seperti tadi ya. Cuma karena kita tuh pengen tahu kejadian gabungan as atau hitam, ya berarti di kartu itu harus ada as atau warna hitam. Oke, misalnya nih as sama merah. Ini kenapa kok dipilih? Ya karena dia mengandung as, walaupun dia warnanya merah. Ya nggak apa-apa, yang penting dia ada asnya. Kayak gitu ya. Kemudian ada ini. Nah, ini ada non-as dan hitam. Kenapa kok dipilih? Ya emang aku pilih karena apa? Karena di sini ada warna hitamnya. Dan warna hitam ini masuk ke dalam kriteria gabungan as atau hitam. Nah, kemudian apalagi yang benar-benar mengandung as dan hitam, ya pasti dia akan pilih. Jadi gabungan as atau hitam itu bisa as aja, atau bisa hitam aja, atau bisa juga irisannya, bisa campuran as dan juga hitam. Itu maksud dari gabungan kejadian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, selanjutnya ada kejadian khusus. Kejadian khusus itu adalah kejadian ini, ya istilahnya spesial ya. Yang pertama adalah kejadian kosong atau null event. Maksudnya gimana? Kira-kira mungkin nggak dalam satu kartu itu muncul 2 simbol. Misalnya ada club, kemudian ada diamond. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan ya. Pasti satu kartu itu yang keluar itu adalah club aja atau diamond aja. Kemudian ada juga yang namanya kejadian komplement. Komplement dari suatu kejadian. Jadi misalnya nih kalian punya kejadian A. Nah, berarti komplemennya itu apa? Komplemennya itu adalah kejadian yang nggak masuk di dalam A, gitu ya. Jadi misalnya nih, kejadian mahasiswa di kafe memilih warna merah. Berarti komplemennya apa? Berarti kejadian nih, mahasiswa di kafe yang tidak memilih warna merah. Jadi kebalikannya. Kemudian ada kejadian mutually eksklusif. Mutually eksklusif adalah kejadian yang tidak terjadi secara serentak, tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Misalnya yang tadi itu ya, case kelamin tadi ya, pria dan wanita tidak mungkin muncul dalam satu orang yang sama. Oke, contoh dari komplement suatu kejadian. Masih tetap di ini ya, contoh kartu itu ya. Kita misalnya pengen mengamati kartu yang warna hitam. Berarti ruang sampelnya apa kira-kira? Ruang sampel itu adalah keseluruhan kartu, 52 kartu itu ya. Kemudian kejadian hitam, kejadian sederhana hitam itu adalah kejadian kartu yang menunjukkan warna hitam. Itu. Entah klub, diamond, heart, atau waru ya. Kemudian komplement kejadian hitam, berarti komplemennya yang mana? Komplemennya itu adalah semua kejadian yang bukan hitam. Berarti ada apa ini? 2 merah heart, 2 merah diamond, as merah heart, dan seterusnya. Pokoknya semua kartu yang warnanya bukan hitam. Itu adalah contoh dari komplement. Oke, selanjutnya ada kejadian mutually eksklusif. Kejadian mutually eksklusif itu adalah misalnya kita pengen tarik kartu heart, dan juga ini ya, dan juga wajib ini ya. Maka kira-kira mungkin nggak dua simbol ini muncul dalam satu kartu? Nggak mungkin kan? Pastinya diagram Venn-nya ini atau diagram lingkarannya ini akan berpisah satu dengan yang lain. Nah, ini berarti kejadian yang mutually eksklusif. Kejadiannya nggak mungkin terjadi pada saat yang sama, serentak, gitu ya. Peluang atau probabilitas. Nih, apakah peluang itu? Nih ya, jadi peluang itu adalah ukuran numerik dari suatu kemungkinan dari kejadian tertentu ya. Jadi misalnya nih kita pengen mengamati suatu kejadian, maka peluangnya seperti apa? Peluangnya itu berarti P kejadian. Peluang kejadian A ya berarti P buka kurung A tutup kurung. Atau bisa juga dituliskan probabilitas A. Ya. Nah, peluang ini cuma punya nilai di antara 0 sampai
1, di mana nilai 0 itu adalah peluang yang menunjukkan tidak mungkin. Jadi kalau misalnya peluang dosen tidak masuk ke kelas kayak gitu ya, 0, berarti tidak mungkin dosen itu tidak masuk ke kelas gitu ya. Kemudian 1 itu berarti pasti, berarti benar-benar peluang itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga ini ada jumlah seluruh peluang kejadian itu adalah 1 ya. Jadi yang harus diingat itu adalah misalnya kalian tuh mengamati banyak peluang ya. Peluang peluang kartu tadi itu ya, peluang kartu yang keluar heart atau kartu yang keluar itu adalah spade, itu pasti peluangnya itu semuanya adalah jumlahnya 1. Nggak mungkin 1, atau 2 itu nggak mungkin. Maksimal tuh nilai peluang itu adalah 1. Penetapan peluang kejadian. Nah, jadi penetapan peluang kejadian ini ada a priori, ada empirikal, dan subjektif. Nah, kira-kira apa sih metode-metode ini? Ini ya, untuk a priori classical method. Jadi, metode ini itu berdasarkan pengetahuan proses sebelumnya. Jadi, sebelum kita melakukan eksperimen, itu kita sudah tahu bahwasannya, oh, kayaknya sih hasilnya seperti ini nih, peluangnya, kayak gitu ya. Jadi, ini adalah peluangnya itu maka X dibagi dengan T. X itu adalah jumlah hasil kejadian, dan T itu adalah total hasil. Pengetahuan proses sebelumnya ya, untuk yang a priori. Nanti contohnya saya tunjukkan. Kemudian ada empirical classical method. Nah, kalau empirical berarti ini metodenya berdasarkan data empiris. Data empiris itu apa? Data empiris itu berarti berdasarkan data aktual yang sudah ada ya, yang dikumpulkan. Jadi, empirical classical method ini peluangnya diambil setelah melakukan eksperimen. Itu ya. Jadi misalnya nih, saya bekerja di bidang quality control ya. Dari 100 bagian barang yang saya periksa, ternyata hanya ada 2 yang cacat. Ya berarti saya bisa memprediksi di barang-barang selanjutnya bahwasannya setiap 100 bagian itu pasti ada 2 yang cacat. Nah, statement ini diambil dari eksperimen yang sudah dilakukan. Jadi peluangnya itu muncul setelah melakukan eksperimen. Itu. Kemudian ada subjektif method. Jadi subjektif method itu adalah peluang yang diambil berdasarkan pengetahuan secara pribadi. Nah, ini dilakukan sebelum eksperimen. Prosesnya unik ya, tidak dapat diulang. Nah, karena dia itu sifatnya subjektif, pasti peluangnya itu berbeda dari satu orang dan ke orang yang lainnya. Oke, misalnya ini, metode mana yang seharusnya digunakan untuk mengetahui peluang? Yang pertama, ada sebuah kotak dari 24 baut akan cacat. Berarti kira-kira yang mana? Ada yang bisa jawab nggak? Nyalain dong mikrofon kalian. Sebuah kotak ada 24 baut yang cacat. Berarti dia kira-kira bisa mengambil peluang itu karena dia sudah tahu sebelumnya atau belum tahu sebelumnya? Belum tahu. Pastinya sudah tahu sebelumnya kan ya. Berarti dia tuh sudah tahu bahwasannya dalam satu kotak pasti ada 24 baut. Nah, dia kok bisa tahu kalau ada 24 baut? Pastinya dia sudah melakukan yang namanya eksperimen. Sehingga untuk yang nomor 1 itu adalah jenis apa? Jenis yang metode empiris, empirical method. Kemudian ini, kedua, sebuah lemparan satu koin akan menghasilkan sisi belakang. Berarti kira-kira apa itu? Sebuah lemparan satu koin akan menghasilkan sisi belakang. Apa kira-kira? Ada yang bisa? Oke. Kira-kira kalau kita melempar satu koin, muncul nggak sisi belakangnya itu? Gimana caranya kok dia itu bisa menghasilkan sisi belakang? Pastinya kan kita nggak tahu ya, apa dia itu menghasilkan sisi belakang atau sisi muka. Sehingga kalau peluangnya seperti ini, berarti kita tidak mendapatkan data sebelumnya. Sehingga kita hanya bisa mengira-ngira dari sebelum eksperimen. Berarti yang nomor 2 ini adalah jenisnya a priori. Gitu ya.
Karena kita benar-benar nggak dapat bayangan apa-apa, nggak ada data apa-apa untuk menentukan kira-kira peluangnya berapa. Kemudian yang ketiga, Joko akan gagal melunasi hutangnya. Berarti apa kira-kira? Ini adalah statement dari statement pribadi. Berarti itu adalah metode yang subjektif. Ya. Kemudian yang keempat, nilai euro akan menguat dalam bulan ini. Nilai euro akan menguat dalam bulan ini, berarti kok bisa tahu dia akan menguat dalam bulan ini? Dia kok bisa tahu kalau dia itu menguat? Nah, pastinya dia tahu menguat itu karena dia itu melakukan pengumpulan data sebelumnya. Berarti dari berdasarkan data yang sudah ada, berarti dia bisa mengambil menarik kesimpulan berapa peluangnya. Berarti peluangnya itu adalah peluang dari metode apa? Metode yang empiris. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, ada ya. Oke, kemudian ada peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu adalah ukuran numerik dari kemungkinan kejadian majemuk akan terjadi. Nah, biasanya paling gampang itu pakai tabel kontingensi. Ada 2 variabel aja. Metode perumusannya bisa aturan aditif, rumus peluang bersyarat, dan aturan multiplikatif. Oke, jadi misalnya ini, kita mengamati 2 kejadian. Ada kejadian A dan kejadian B. Kejadian A1 itu misalnya bolos. Kejadian A2 itu tidak pembolos. Kejadian B1 ngerjakan PR, B2-nya tidak mengerjakan PR. Nah, itu kan ada 2 kejadian yang berbeda ya. Itu berarti adalah kejadian majemuk. Nah, untuk mengetahui peluang A1, masih ingat kan ini tanda dan ya, A1 dan B1, ya berarti kita lihat aja berapa nilainya di kolom yang ini. Kolom yang ini menunjukkan perpotongan antara A1 dan B1. Oke, kemudian sama juga untuk yang kasus ini. Berarti kalau yang di kolom ini berarti gabungan antara peluang A1 dan peluang B2. Oke, berarti totalnya berapa? Karena dia itu berada di baris A1, berarti ini adalah peluang dari kejadian sederhana A1. Gitu ya. Berarti peluang kejadian tadi case-nya itu adalah bolos gitu ya. Berarti peluang kejadian bolos aja gitu. Nah, kemudian peluang kejadian B1 aja berarti yang mana? Ya, berarti kalian cari aja di kolom yang sama. Berarti ini adalah B1. Gitu ya. Jadi, PA1, PA2, PB1, PB2 itu adalah simple probability atau probabilitas sederhana. Yang perlu diingat itu adalah penjumlahan semua angkanya ini menghasilkan angka 1. Nilainya itu 1. Ya, kemudian di sini ada join probability. Berarti join itu kan artinya gabungan ya. Maksudnya bersama-sama. Berarti B1 dan A2 ini bersama-sama terjadi. Oke, contohnya ini ya. Saya pengen tahu nih peluang kartu as dan merah itu berapa. Berarti saya masukkan aja jenisnya itu ada as, non as, kemudian warnanya ada merah dan hitam. Berarti peluang as dan merah berarti di kartu itu harus warnanya as dan warnanya harus merah. Ya udah berarti kalian tinggal lihat aja. Berarti perpotongan as dan merah itu adalah 2/52. Kok bisa ada 52 ini apa? 52 itu adalah jumlah keseluruhan kartu. Jadi jumlah keseluruhan kartu kalau untuk as dan merah itu ada 2. Berarti 2 dibagi dengan 52 gitu ya. Kemudian total kartu as itu berarti ada 4. Kita tahu bahwasannya kartu as ada 4 ya. Berarti 4 dibagi dengan 52. Itu adalah peluang dari kartu as. Oke, kemudian ada peluang kartu warna merah. Kartu warna merah itu dalam kumpulan kartu hanya ada 26 ya. Berarti peluang kartu warna merah itu 26 dibagi dengan 52 gitu. Itu adalah ilustrasinya. Oke, misalnya kejadian ini. Peluang kejadian A. Berarti yang mana kira-kira kalau peluang A ini? Peluang A itu berarti kejadian sederhana A. A kejadiannya di sini berarti totalnya itu adalah 6. Berarti 6 dibagi dengan keseluruhannya, yaitu ada 10. Berarti 6 dibagi dengan 10. Kemudian ada peluang kejadian D. Kejadian D itu yang mana? Berarti ini kan D kan ya. Berarti peluangnya totalnya itu ada
5. Ada 5 kejadian yang berkaitan dengan D. Berarti peluangnya adalah 5 dibagi 10. Kemudian peluang C dan B. Berarti yang mana C dan B ini? Di sini ada C, di sini ada B. Berarti perpotongannya itu adalah 1. Peluangnya berapa? Berarti 1 dibagi dengan 10. Itu ya. Kemudian ada P, peluang A atau D. Berarti yang mana A atau D itu? Berarti bisa A, bisa D, bisa A dan D. Berarti peluang A. Peluang A itu ada mana ini? Bisa 4, kemudian bisa gabungannya 4 ditambah 2, atau bisa juga yang D ini. Berarti 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3 adalah 9. Berarti 9 dan 9 per 10. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini ya, kalau bingung ini ya, sudah saya kasih jawabannya. Oke, selanjutnya ada yang namanya aturan aditif. Aturan aditif ini digunakan untuk mendapatkan peluang majemuk atau gabungan suatu kejadian. Misalnya tadi ada PA atau B. PA atau B itu bisa kejadian PA ditambah kejadian PB atau kejadian dua-duanya. Dikurangi dengan PA dan B, kayak gitu ya. Nah, untuk kejadian mutuali eksklusif, kejadian yang berbeda, yang nggak bisa terjadi secara bersama-sama, maka PA atau B itu berarti PA ditambah dengan PB. Gitu. Karena mutuali eksklusif nggak bisa terjadi bersama-sama ya, maka nggak ada poin ini, nggak ada irisannya. Gitu ya. Oke, nah misalnya aturan aditif itu seperti ini. PAs atau hitam. Kalau tadi kan kita menghitung as atau hitam kan manual ya. 2, pokoknya ada as atau hitam, berarti asnya itu ada. Walaupun warna merah, kita pilih aja, berarti ada 2. Kemudian as atau as dan hitam, ada 2. Kemudian ada hitam tapi non as, tetap dipilih. Berarti ada 2 tambah 2 tambah 2, 4. Berarti ada 28 per 52 peluangnya ya. Nah, tapi hitungan manual ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan aturan aditif. Aturan aditif itu seperti apa? Misalnya ini. Jadi PAs, total as itu berapa? Total as itu ada 4. Antara kartu merah dan kartu hitam ada 4. Kemudian P hitam, totalnya ada berapa? Ada 26. Kemudian dikurangi dengan as dan hitam. As dan hitam itu berarti yang mana? Berarti as dan hitam itu adalah perpotongan as dan hitam, 2. Berarti 4 tambah 26 kurangi 2, 28. Hasilnya akan sama aja. Antara yang manual atau menggunakan aturan aditif ini. Oke. Dengan menggunakan aturan aditif, berapakah peluangnya? PA atau D? PA atau D, berarti gimana tadi aturan aditif? Berarti peluang A ada berapa? Ada 6 ya. 6 per 10, ditambah dengan peluang D ada 5. Berarti 6 tambah 5, 11. 11 per 10 ya. Dikurangi dengan PA dan D. A dan D berarti berapa? 2. Berarti 11 dikurangi 2 tadi berapa? 9 ya. 9 dibagi 10. Jadi peluangnya adalah 9 per 10. Maaf. Nah, ini ya. Kemudian untuk yang cara yang sama untuk yang PB gabungan C bisa dilihat di sini ya. Kalian pelajari nanti. Kemudian ada yang namanya peluang bersyarat. Peluang bersyarat atau conditional event. Conditional event itu berarti peluangnya itu muncul pada saat kejadian yang lain. Pada saat kejadian yang lain itu sudah muncul. Jadi misalnya nih peluang A dengan syarat B. Berarti kejadian B ini harus muncul duluan. Nah, kejadian A ini akan muncul setelah kejadian B ini sudah terpenuhi. Misalnya nih, tentukan berapakah peluang terambilnya kartu A jika diketahui hasil pengambilan adalah hitam. Jadi kita tuh ngambil dulu warna hitam, terus kita cari peluangnya kartu A itu berapa ya. Nah, itu ya. Nah, caranya gimana? Ini. Jadi kita ambil dulu, kita cari dulu ya kartu as dan kartu hitam. Karena kita tuh pengen tahu apa tadi? Pengen tahu peluang terambilnya kartu as jika diketahui hasil pengambilannya hitam, berarti kita ambil yang warna hitam.
Nah, ini ya, kita ambil yang warna hitam, kemudian kira-kira kejadiannya yang mana? Peluang as yang muncul saat hitam itu sudah diambil, berarti yang mana? Ya, yang ini. Jadi yang ini itu adalah kejadian as dan hitam. Jadi seperti itu. Nah, misalnya ini ya, bagaimana peluang as ketika kartu hitam itu sudah muncul? Berarti rumusnya adalah P as dan hitam dibagi dengan P hitam. P as dan hitam itu yang mana? Ini 2/52 dibagi dengan P hitam. Hitamnya yang mana? Hitamnya adalah yang total keseluruhannya. Berarti 26/52. Jadi 2/26. Gitu. Jadi beda ya yang tadi itu. Kalau yang tadi itu kejadiannya bisa terjadi secara bersama-sama. Tapi kalau yang ini kejadian berikutnya ini harus ini ya terjadi pada saat kejadian sebelumnya ini harus sudah terpenuhi. Pada saat peluang mengambil as ketika kartunya itu hitam, maka kejadian hitam ini pasti sudah berlaku terlebih dahulu baru kita ngambil kejadian yang as. Oke. Kemudian ada yang namanya independensi secara statistik. Adanya suatu kejadian tidak mempengaruhi peluang kejadian yang lain. Misalnya kita melempar satu koin sebanyak 2 kali. Kira-kira hasilnya ini nggak sama nggak? Mempengaruhi nggak kira-kira? Misalnya kejadian yang pertama itu munculnya adalah muka, sisi muka. Kemudian pelemparan yang kedua kalinya munculnya jadi muka lagi. Kira-kira independen apa enggak? Bergantung apa enggak? Nggak bergantung kan ya, sehingga itu dinamakan independensi. Gitu. Nah, kalau kejadiannya itu tidak bergantung satu sama lain, maka pengujiannya menggunakan rumus yang lebih sederhana. Jadi PA dengan syarat B itu hanya PA aja jawabannya. Kemudian PA dan B berarti PA dikalikan dengan PB. Oke, kemudian ada yang namanya dependensi. Berarti kejadian satu akan berkaitan dengan kejadian yang lain. Misalnya kita punya 20 pena. Kemudian 20 pena itu ada warna biru sebanyak 14, ada warna merah sebanyak 6. Kita milih 2 pena. Berarti gimana cara menentukan peluangnya itu? Nah, di sini ada syarat bahwasanya pena yang diambil tidak dikembalikan. Berarti pada saat kita ngambil satu pena, maka penanya itu sisanya tinggal 19. Jadi kejadian yang pertama pasti mempengaruhi kejadian yang kedua karena peluangnya menjadi berbeda. Misalnya seperti ini, pada pengambilan yang pena yang ke-1 ya, yang pertama. Pena warna merah itu peluangnya adalah 6 dibagi dengan 20. 6 itu adalah warna merah, 20 adalah total warna merahnya. Nah, kemudian pada saat saya pengen ngambil warna merah lagi, karena penanya itu sudah saya ambil, maka peluangnya itu akan berbeda, bukan 6 lagi di sini, jadi 5. Kenapa kok 5? Karena 6 dikurangi dengan 1 pena yang sudah saya ambil. 5, kemudian 20 dikurangi 1, 19, merah-merah. Itu ya. Kemudian kemudian pada saat saya mengambil pena warna merah untuk kejadian pertama, kemudian kejadian keduanya itu warna biru. Berarti gimana? Berarti peluang kejadian biru pada saat merah sudah diambil. Nah, karena pada saat saya ngambil biru itu, biru sebelumnya belum diambil, maka pen yang warna biru ini masih tetap kan, masih utuh jumlahnya, berarti 14, tapi karena jumlah pennya sudah berkurang, maka 14 dibagi dengan 19. Nah, itu adalah contoh dari dependensi ya. Jadi peluang suatu kejadian berpengaruh dengan peluang kejadian yang lain. Dengan cara yang sama kita bisa cari untuk warna yang lain. Oke, misalnya ini dengan menggunakan tabel kemudian rumus berapakah peluang kejadian A dan kejadian A dengan syarat D atau kejadian C dengan syarat B. Apakah C dan B itu independen? Kira-kira independen apa enggak ini? Ini sama ya kejadiannya dengan yang kartu tadi, bahwasannya kejadian yang satu itu akan berpengaruh dengan kejadian yang lain. Gitu ya. Berarti apa rumusnya ini? A dan D dibagi dengan peluang, ya ini ya. Peluang A dan D dibagi dengan peluang D. Itu tinggal dimasukkan rumusnya aja.
Nah, sifatnya itu adalah dependent. Kenapa kok dependent? Karena pada saat kita ngambil kejadian eh, bukan ngambil ya, karena kejadian yang pertama itu akan berpengaruh dengan kejadian yang lain, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, selanjutnya ada aturan multiplikatif. Aturan multiplikatif itu adalah ini ya, digunakan untuk mendapatkan peluang gabungan atau interseksi dari suatu kejadian. Jadi PA dan B, maka ini ya, PA dan B, maka PA dikalikan dengan P, B dengan syarat A. Ini untuk kejadian independen, maka PA dan B, PA dan B rumusnya menjadi PA dikalikan dengan PB. Jadi aturan multiplikatif itu adalah aturan gabungan dari suatu kejadian. Ini contoh aturan multiplikatif PA dan hitam. PA dan hitam itu berarti sebenarnya kalau kita lihat dari tabelnya ini kan bisa aja langsung kita pilih kan ya. As dan hitam perpotongannya ada 2, berarti 2 dibagi 52. Itu adalah peluang as dan hitam. Tapi kalau dengan menggunakan aturan multiplikatif itu bisa dilakukan dengan cara ini. Peluang as dikalikan dengan peluang hitam dengan syarat as. Peluang as itu ada berapa peluangnya? Ada 4. Berarti 4 dibagi 52 dikalikan dengan peluang hitam. Hitam itu ada berapa? Hitam dengan as. Berarti berapa? Berarti 2 dibagi dengan 4. Seperti itu ya. Oke, ini ada contoh-contoh ininya, contoh-contoh soalnya bisa dipelajari. Oke, ini ada contoh soal yang lain. Ini ya, 3 orang dosen senior telah dinominasikan sebagai calon ketua prodi. Probabilitas Pak Adit terpilih adalah 0,3, probabilitas Pak Hadi 0,5, dan probabilitas Bu Nunung 0,2. Jika Pak Hadi terpilih, maka peluang peningkatan dana penelitian adalah 0,8. Jika Pak Hadi atau Bu Nunung terpilih, maka peluang peningkatan dana menjadi 0,1 dan 0,4. Berapakah peluang terjadinya peningkatan dana penelitian? Nah, ini akan lebih mudah jika menggunakan diagram pohon. Jadi kita tuliskan peluang ini ya, 0,3, 0,5, 0,2 itu adalah peluang dari pemilihan tadi. Berarti peluang terpilihnya Pak Adit itu berapa, Pak Hadi itu berapa, Bu Nunung itu berapa, itu dituliskan. Kemudian peluang A pada saat B1 telah terpenuhi. Jadi peluang terjadinya kenaikan kenaikan dana penelitian pada saat Pak Adit dipilih itu berapa, itu nilainya berapa, itu kalian tulis ya. Kemudian maka kita menggunakan aturan multiplikatif di sini. Jadi peluang terjadinya peningkatan dana berapa pada saat Pak Adit ini dipilih? Ya berarti 0,3 dikalikan dengan 0,8. Nah, kalian lakukan dengan cara yang sama untuk B2 dan B3. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 0,37-nya. Dan nggak mungkin semua peluang ini akan menghasilkan nilai lebih dari 1. Pasti nilainya kurang dari 1. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi materinya sampai UTS itu adalah sampai materi probabilitas ya. Di sini saya punya latihan soal 1, 2, latihan soal 3, 4, dan 5. Oke, jadi dari kelima latihan soal ini, coba kalian kerjakan secara berkelompok. Caranya tuh seperti ini. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, kemudian kalian buat sekreatif mungkin ya, bagaimana cara menjelaskan penyelesaian dari soal-soal ini. Jadi soal yang pertama ini gimana sih step by step-nya itu. Kemudian soal yang kedua itu seperti apa. Ya. Oke, nah pengumpulannya itu dikumpulkan seminggu setelah kuliah ini ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gimana? Kalau tidak ada yang ditanyakan,